Selamat hari Minggu. Sangat-sangat bersyukur bahwa kondisi daripada pandemi di negara kita semakin membaik sehingga sebagian kita saat ini bisa berkumpul bersama secara offline di Menara Kuningan. Namun demikian, kita juga tahu bahwa pandemi ini belum selesai. Kita perlu terus jaga protokol kesehatan kita supaya suatu hari nanti kita semua bisa berkumpul lagi bersama-sama di Menara Kuningan seperti sebelum pandemi itu bermula. Bagi kita yang ada di ruangan ini, dengan tetap menjaga jarak, saya mengajak mari kita berikan semangat dan sambutan yang hangat kepada saudara-saudari kita semua di sini. Kita katakan senang bisa bertatap muka dan senang kita di sini bisa memberikan semangat satu dengan yang lainnya. Sebelum kita mulai dalam firman Tuhan, mari kita saat ini bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama untuk sekali lagi memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih untuk kondisi pandemi yang sudah mulai membaik sehingga kami bisa mulai berkumpul secara offline. Kami terus berdoa Tuhan, betul-betul sampai pandemi ini bisa tuntas semuanya sehingga kami satu hari nanti bisa berkumpul semua lagi, baik tua dan muda. Kita bisa berfellowship seperti sedia kala Tuhan. Kita sangat-sangat look forward Tuhan untuk waktu itu. Tapi hari ini Tuhan, biarlah kami sekali lagi bisa dikuatkan oleh firman Engkau. Bantu kami sini terus bisa bertumbuh dan menjadi seperti apa yang Engkau inginkan Tuhan. Bantu Tuhan, kecintaan kami, kekaguman kami akan firman Engkau. Betul-betul Tuhan bisa membuat kami di sini Tuhan semakin hari semakin mirip dengan Engkau. Sertai kami semua di sini Tuhan dan sertai hamba-Mu yang akan berkhotbah. Hanya dalam nama Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, sepanjang bulan Oktober sebagai satu jemaat kita punya satu tema, yaitu Light unto my path, atau terang bagi jalanku, yang diambil dari buku Mazmur pasal 119 ayat 105, yang bunyinya adalah firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, kenapa kita mau ngambil tema ini? Karena tujuannya adalah sebagai satu jemaat, kita mau bertumbuh dalam kekaguman kita, kecintaan kita akan firman Tuhan. Seperti yang tercerminkan di seluruh Mazmur 119. Ini adalah pasal yang sangat menarik. Ini adalah pasal yang terpanjang di Alkitab, ya, dengan 176 ayat. Tetapi hanya 5 ayat yang tidak ada kata firman atau hukum atau Taurat atau yang kata-kata yang menggambarkan firman Tuhan itu sendiri. Hanya ada 171 ayat dari 176 ayat yang semuanya berhubungan dengan kata firman Tuhan. Ini menunjukkan betapa spesialnya firman Tuhan bagi penulis Mazmur ini. Tidak hanya itu, seperti yang kita sudah pelajari beberapa minggu ini, Mazmur ini juga ditulis dengan sangat-sangat indah. Dan dalam secara akronim, ya, menggunakan 22 alfabet daripada bangsa Yahudi. Mazmur 119 ini juga adalah Mazmur yang membuat banyak orang, ya, di dalam sejarah untuk betul-betul mempelajarinya dengan dalam. Salah satu orang yang terkenal yang mempelajari Mazmur ini adalah namanya Thomas Manton. Thomas Manton. Dia seorang pengkhotbah, seorang penulis. Untuk Mazmur 119 ini aja, dia bahkan menulis 3 volume. Ya. Dan setiap volume itu kurang lebih 500 sampai 600 halaman. Jadi kebayang nggak? Totalnya itu ada 1677 halaman. Hanya untuk menuliskan, menggambarkan tentang Mazmur 119 ini. Di dalam volume ini ada 190 pasal. Dan di dalam setiap pasalnya itu, ya, ada begitu banyak ayatnya juga. Jadi ini penulisan yang sangat-sangat serius. Nah, di dalam Mazmur ini kalau kita juga sudah pelajari, sangat menarik ya. Kita mungkin sudah pelajari di minggu pertama, bagaimana sang pemazmur ini menggunakan kata-kata yang berbeda-beda untuk menjelaskan tentang firman Tuhan itu. Ada 8 kata yang digunakan di sana. Pertama adalah Torah, digunakan 25 kali, ya. Itu adalah peraturan atau law atau Taurat kita kenalnya. Kata kedua adalah Dabar, 24 kali, yang artinya adalah firman.
Kata ketiga adalah mispatim, digunakan 23 kali, yang artinya adalah ketetapan. Kata keempat adalah edut atau edot, ya, itu digunakan 23 kali, ya, itu yang artinya adalah kesaksian. Miswah atau miswot itu digunakan 22 kali, itu adalah artinya perintah. Yang kita mungkin hampir sama dengan kata bahasa Indonesia hukim, ya, itu digunakan 21 kali, artinya adalah hukum. Kemudian ada kata pikudim, digunakan 21 kali, ya, yang artinya adalah titah. Dan terakhir ada imrah, ya, digunakan 19 kali, yang diterjemahkan sebagai janji. Nah, ada satu orang yang sangat luar biasa, seorang penulis komentari dari abad ke-18, yang namanya Matthew Henry. Nah, Matthew Henry ini sudah diperkenalkan dengan Mazmur 119 ini dari sejak dia usianya kecil oleh bapaknya, namanya Philip Henry. Nah, bapaknya ini meminta anak-anaknya untuk menghafalkan Mazmur 119 ini. Caranya bagaimana? Setiap hari mereka mengambil satu ayat untuk dihafalkan dan direnungkan. Ya, jadi dari 176 ayat, kalau mereka lakukan itu tiap hari, dalam setahun mereka mengulang, ya, Mazmur 119 ini sebanyak 2 kali. Ya, dan ini mereka lakukan seumur dari masa mereka kecil. Makanya tidak heran, ya, kita bisa lihat bagaimana Matthew Henry, ya, sejak kecil sudah begitu mencintai firman Tuhan itu sendiri. Dan tidak heran hari ini dia menjadi penulis sebuah komentari Alkitab yang masih dipakai sampai dengan hari ini. Nah, saya mau mulai dengan ini, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Karena saya mau tanya, dengan kita sudah mengambil waktu mempelajari Mazmur ini setelah beberapa minggu ini, ya, apakah kekaguman dan kecintaan kita akan firman Tuhan semakin bertambah? Apakah hari ini kita semakin semangat untuk mengambil waktu dalam mempelajari dan menikmati firman Tuhan? Seperti si penulis Mazmur ini. Saya waktu mengambil waktu membaca, mempelajari Mazmur 119 betul-betul. Ya, saya jadi begitu excited melihat begitu kagumnya penulis Mazmur ini akan firman Tuhan. Dan saya menjadi begitu tertusuk ketika saya mulai membandingkan diri saya sendiri terhadap penulis Mazmur ini. Dan saya menantang diri saya mau menjadi orang yang bisa menikmati firman Tuhan seperti penulis Mazmur tersebut. Jika belum, brothers sisters, Bapak Ibu yang saya kasihi, saya mau ajak kita di sini untuk berdoa seperti pemazmur ini berdoa. Yang dia tuliskan di Mazmur 119 ayat 18. Dia bilang, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Saya suka bahasa Inggrisnya. Dia bilang, open my eyes that I may see wonderful things in your law. Apa yang membuat kita hari ini mungkin tidak tertarik? Karena mungkin kita masih tidak membuka atau mata kita masih belum terbuka akan betapa luar biasanya firman Tuhan. Dan saya berharap betul-betul sepanjang bulan ini kita bisa punya hati, sikap, cara pandang seperti pemazmur ini sehingga kita bisa melihat betapa luar biasanya firman yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua di sini. Yang sangat menarik juga sepanjang Alkitab firman Tuhan itu juga digambarkan sesuai dengan fungsinya. Ya, firman Tuhan ada metafor yang dipakai untuk menggambarkan firman Tuhan itu sendiri. Contohnya, ya, di Ibrani pasal 4 ayat 12, firman Tuhan digambarkan sebagai pedang, sword. Ya, kenapa? Karena itu akan menusuk hati. Yakobus pasal 1 ayat 23, firman Tuhan digambarkan sebagai cermin yang membantu kita untuk bisa refleksi, membuka, ya, pandangan kita tentang siapa diri kita. Di Matius pasal 13 ayat 20 sampai 23 atau di 1 Petrus pasal 1 ayat 23, firman Tuhan digambarkan sebagai benih yang artinya membantu kita atau melahirkan kita, melahirkan karakter baik kita, membentuk kita. Itu yang dilakukan oleh firman Tuhan. Di Yeremia pasal 23 ayat 29 digambarkan bahwa firman Tuhan itu seperti api yang akan memurnikan kita. Di ayat yang sama dikatakan bahwa firman Tuhan itu adalah palu yang akan menghancurkan hati kita yang keras. Di Yesaya pasal 55 ayat 10 sampai 11 dikatakan bahwa firman Tuhan itu seperti hujan dan salju yang akan turun ke bumi dan memberikan kehidupan kepada semua tanaman yang ada.
Matius pasal 4 ayat 4 katakan bahwa firman Tuhan itu adalah makanan, ya. Itu adalah sebuah kebutuhan hidup, ya. Itu yang bisa sustain kita untuk bisa tetap rohani. Di Mazmur 119 ayat 105 seperti yang kita sudah tahu, firman Tuhan digambarkan sebagai pelita dan terang. Dan tujuannya adalah supaya bisa menerangi segala aspek kehidupan kita. Mengapa hari ini sang pemazmur menggambarkan firman Tuhan di Mazmur 119 sebagai pelita dan terang bagi langkah dan jalannya? Apa akan terjadi hari ini jika kita membiarkan firman Tuhan menerangi kehidupan kita semua di sini? Saya percaya ada 3 hal yang bisa terjadi. Yang pertama, firman Tuhan akan menuntun keputusan kita. Guide our decision. Yang kedua, firman Tuhan akan menjaga keinginan hati kita. Guard our desire. Yang ketiga, firman Tuhan akan menjamin tujuan hidup kita. Firman Tuhan akan guarantee our destiny. Mari kita ambil waktu pelajari satu demi satu. Yang pertama, firman Tuhan akan menuntun keputusan kita. Para researcher ya di Universitas di Cornell mengestimasikan dalam satu hari, ya, mereka melakukan research, katanya manusia dewasa membuat 226,7 keputusan hanya tentang makanan saja. Ya, makanya jangan bingung kita dalam satu hari kita mau makan berapa kali, apa yang kita mau makan di mana, itu rata-ratanya keputusan yang kita mesti buat dalam satu hari hanya tentang makanan 226,7 kali. Nah, semakin kita bertumbuh dewasa dengan tanggung jawab makin banyak, ya, dengan lebih banyak lagi pilihan-pilihan yang kita harus buat, dikatakan rata-rata satu orang dewasa itu harus membuat 35.000 keputusan dalam satu hari. Dan tentu seperti kita tahu, apapun keputusan kita itu akan ada konsekuensi baik dan juga konsekuensi buruknya. Nah, hari ini saya mau tanya, sebagai manusia, apa yang sering kita gunakan sebagai dasar untuk kita membuat keputusan? Banyak di antara kita hari ini yang membuat keputusan menggunakan perasaan dan instingnya kita. Kayaknya benar deh, kayaknya oke deh. Ya, itu cara kita buat keputusan. Atau kita buat keputusan dengan pengetahuan kita, hikmatnya kita. Ada yang membuat keputusan hari ini dengan pengalaman hidup kita, berdasarkan pengalaman yang kita alami, kita buat keputusan-keputusan kita. Ada yang di sini membuat keputusan berdasarkan keinginan hati kita, apa yang lagi kita mau, apa yang kita lagi suka. Ada juga hari ini yang membuat keputusan karena tekanan, karena persepsi atau pendapat daripada orang banyak. Pertanyaannya hari ini, kalau kita buat keputusan dengan hal-hal tersebut, bagaimana kita tahu bahwa keputusan yang kita buat hari ini adalah keputusan yang tepat dan benar? Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana caranya untuk kita bisa buat keputusan yang tepat dan benar tersebut. Kita bisa belajar kembali di Mazmur 119 ini. Di ayat pertama dikatakan, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Kalau kita lihat di sini, bagi sang pemazmur, ketaatannya kepada firman Tuhan membantu dia untuk bisa membuat keputusan yang tepat dan benar sehari-harinya. Bagi dia sangat mengerti artinya pelita dan terang. Pelita yang dia pegang atau mereka pegang pada saat itu bukan pelita yang bisa menerangi sampai ujung jalan. Nggak bisa, karena pelitanya pelita dengan kayak lampu tempel gitu saja. Pelita yang dia punya atau mereka miliki pada saat itu adalah pelita yang cukup menerangi langkah berikutnya yang mereka harus ambil. Ya. Dan tiap langkah yang tepat itu akhirnya apa? Menuntun mereka sampai ke tujuan. Mereka nggak perlu tahu ujungnya seperti apa, tapi mereka hanya perlu tahu langkah berikutnya seperti apa. Oleh karena itu sangat menarik kalau kita perhatikan di Mazmur 119. Kata obey, taat itu muncul 20 kali. Kata follow, mengikuti, muncul 7 kali. Kata according, sesuai, ya itu muncul 18 kali. Kata keep, memegang, itu muncul 9 kali.
Ini menunjukkan betapa pemazmur itu begitu taat kepada firman Tuhan. Karena dia tahu ketaatannya itu yang membuat dia akhirnya bisa menjaga. Membuat dia akhirnya bisa dituntun untuk setiap keputusannya dia. Pertanyaannya hari ini, bagaimana ketaatan kita kepada firman bisa membantu kita dalam mengambil keputusan kita sehari-hari? Saya suka apa yang dikatakan oleh Roy E. Disney. Dia katakan gini, it's not hard to make decision once you know what your values are. Tidak sulit untuk buat sebuah keputusan ketika kita sudah tahu apa yang menjadi nilai-nilai kehidupan kita. Saya ulang sekali lagi, tidak sulit untuk buat sebuah keputusan ketika kita sudah tahu apa yang menjadi nilai-nilai kehidupan kita. Jika firman Tuhan adalah nilai hidup yang kita pegang, setiap keputusan kita harusnya akan sesuai dan berdasarkan apa yang Tuhan katakan pada firman-Nya. Jika tidak sesuai dengan nilai dalam firman Tuhan, kalau kita seorang Kristen, kalau kita seorang murid Yesus, tentu kita tidak akan lakukan, betul nggak? Sesederhana itu. Jadi kalau betul firman Tuhan itu ada nilai kehidupan kamu, keputusan-keputusannya pasti akan berdasarkan firman Tuhan tersebut. Pertanyaannya hari ini, apakah keputusan-keputusan yang kita ambil menggambarkan nilai yang kita pegang? Apakah menggambarkan bahwa hari ini kita betul seorang Kristen atau seorang murid Yesus? Apakah kita bisa katakan kita orang yang berintegritas? Yang artinya apa? Hal yang kita lakukan dan nilai yang kita percaya itu sama. Saya mau share tentang seorang brother. Sangat bangga dengan dia. Brother ini telepon saya dan minta nasihat minggu lalu. Dia sebenarnya punya kesempatan untuk dapatkan uang lebih. Sebagai seorang project manager, dia diminta oleh pemiliknya untuk outsource sebuah pekerjaan. Nah, dia berpikir untuk sebenarnya mau mengambil pekerjaan itu dan mengatasnamakan orang lain. Ya. Sehingga dia bisa dapatkan sedikit penghasilan tambahan. Walaupun dia sebenarnya sudah dapat gaji sebagai seorang project manager. Cuman yang saya hargai dari dia adalah dia mau menelepon beberapa brothers dan juga meminta nasihat kepada saya. Kita semua menasihatkan dia untuk jujur dan tetap melakukan yang benar. Saya tahu itu keputusan yang sulit, dan saya suruh dia doa dan pikirkan. Berapa jam kemudian saya follow up dia dan tanya tentang keputusan dia. Saya bangga dengan dia walaupun berat. Dia tahu apa yang benar dan dia membatalkan rencana untuk mengambil pekerjaan outsource tersebut. Ketaatan dia akan firman Tuhan menuntun dia untuk akhirnya bisa membuat keputusan yang benar. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah ketaatan kita akan firman Tuhan yang menjadi penuntun kita dalam setiap keputusan kita? Ketika kita katakan firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, mari kita biarkan firman Tuhan yang menjadi guide of our decision. Ya, kita biarkan firman Tuhan untuk menuntun keputusan kita. Yang kedua, menjaga keinginan hati kita. God our desire. Di Mazmur 119 ayat 24 dikatakan, ya, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku. Bahasa Inggrisnya delight. Ya, menjadi penasehatku. Di ayat 35 dikatakan, biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Delight di dalam firman tersebut. Nah, sangat menarik kata delight atau kesukaan, kegemaran. Itu muncul 9 kali dan semuanya ya di Mazmur 119 ini ditujukan kepada kesukaan, kegemaran akan firman Tuhan. Saya mau bertanya hari ini, Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi. Apa yang menjadi delight-nya kita? Kesukaannya kita, kegemarannya kita pada hari ini? Karena apa yang menjadi delight dan kesukaan kita, itu yang akan mengkonsumsi kita hari ini. Apa yang menjadi kesukaan kita atau kegemaran kita, itu akan menjadi prioritas kita hari ini. Apa yang menjadi kesukaan kita hari ini akan menghabiskan waktu dan bahkan resources kita yang lain. Apa yang menjadi kesukaan dan kegemaran kita hari ini akan memberikan kita energi dan semangat. Hari ini saya mau tanya, bisakah kita
katakan seperti pemazmur ini katakan, bahwa firman Tuhan adalah kesukaan, kegemaran, delight daripada diri kita juga. Saya mau ajak kita sini bayangkan, kalau firman Tuhan adalah kegemaran kita, firman Tuhan adalah kesukaan kita juga. Ini yang harusnya terjadi. Di Mazmur pasal yang pertama, ya, saya sangat suka Mazmur dimulai juga dengan buku Mazmur dimulai juga dengan kekaguman sang pemazmur ini kepada firman Tuhan. Mazmur pasal pertama ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya, delight, ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ketika orang atau seseorang menikmati atau menyukai firman Tuhan, yang paling jelas akan terlihat adalah orang itu akan meninggalkan kehidupan berdosanya dan juga meninggalkan pergaulan buruknya. Sangat sulit hari ini untuk orang meninggalkan dosa-dosanya, pergaulan buruknya, kehidupan lamanya, jika hatinya tidak pernah menyukai atau menikmati firman Tuhan tersebut. Berapa sering orang hari ini mencoba meninggalkan dosanya atau coba bertobat tanpa orang itu mencoba menyukai firman Tuhan. Yang saya tahu pasti akan gagal. Kenapa kita semua hari ini bisa ambil keputusan menjadi seorang murid Yesus yang sungguh-sungguh meninggalkan dosa-dosa kita, bertobat karena kita belajar untuk mencintai firman Tuhan. Hampir 27 tahun yang lalu waktu pertama kali saya dikasih kesempatan untuk belajar firman Tuhan, untuk pertama kalinya saya begitu jatuh cinta akan firman Tuhan. Dan untuk pertama kalinya juga saya bisa tinggalkan dosa-dosa saya. Tapi ketika firman Tuhan, saya yakin sudah menjadi kesukaan kita, keinginan Tuhan pun bisa menjadi keinginan kita. Kesukaan Tuhan pun menjadi kesukaan kita. Saya sangat bersyukur hari ini bisa melihat betapa banyak hal yang mustahil, saya ulang sekali lagi, mustahil bisa terjadi. Ketika orang mulai menjadikan firman Tuhan kesukaannya, hal-hal yang mustahil itu akhirnya bisa berubah. Oke? Ada hari ini yang saya lihat pernikahan dan hubungan yang sudah mustahil dipulihkan. Kenapa? Karena mereka menjadi orang-orang yang mencintai firman Tuhan. Karakter yang diubahkan ketika orang itu mulai menyukai firman Tuhan. Pertobatan dari ketergantungan atau dosa yang menahun bisa lepas. Kenapa? Karena orang itu mencintai firman Tuhan, menyukai firman Tuhan. Cara pikir yang tertutup akhirnya bisa dibukakan. Kenapa? Karena orang itu mulai menyukai firman Tuhan. Ada yang bisa meninggalkan pergaulan yang buruk. Kenapa? Karena dia mulai lebih menyukai firman Tuhan. Hari ini pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjadikan firman Tuhan kesukaan kita? Saya sangat suka di akhir daripada Mazmur 119. Ya, di ayat 169-174. Sebenarnya pemazmur menceritakan bagaimana dia bisa menjadi orang yang menjadikan firman Tuhan kesukaannya dia. Di ayat 169 dikatakan, biarlah teriakku sampai di hadapanmu ya Tuhan. Berilah aku pengertian sesuai dengan firman-Mu. Biarlah permohonanku datang ke hadapanmu. Lepaskanlah aku sesuai dengan janji-Mu. Biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian, sebab Engkau mengajarkan ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Biarlah lidahku menyanyikan janji-Mu, sebab segala perintah-Mu benar. Biarlah tangan-Mu menjadi penolongku, sebab aku memilih titah-titah-Mu. Aku rindu kepada keselamatan daripada-Mu, ya Tuhan, dan Taurat-Mu menjadi kesukaanku. Apa yang membantu si pemazmur akhirnya bisa menjadikan firman Tuhan kesukaannya? Pertama, dia meminta pengertian dari Tuhan, supaya dia bisa mengerti firman Tuhan. Hari ini saya tahu susah untuk kita di sini bisa menyukai firman Tuhan kalau kita nggak ngerti, betul nggak? Makanya kita perlu memohon Tuhan untuk berikan kita pengertian. Semakin kita mengerti, semakin kita jatuh cinta akan firman Tuhan. Minta Tuhan juga melepaskan kita daripada keinginan-keinginan dosa kita. Karena susah untuk kita bisa mencintai firman Tuhan kalau kita sini terus juga masih lakukan dosa. Memuji Tuhan akan firman-Nya. Mulai lihat betapa luar biasanya firman Tuhan. Mulai lihat betapa luar biasanya Tuhan. Dan kita bisa memuji, itu membantu.
Saya suka dia bilang menyanyikan firman Tuhan. Saya lihat betul juga ya, waktu saya mulai ambil waktu bernyanyi akan firman Tuhan itu membantu saya semakin mencintai firman Tuhan. Mengandalkan Tuhan sebagai penolong. Dengan kita hidup taat kepadanya. Tidak cuma sebuah konsep akhirnya, tapi betul-betul kita bisa merasakannya secara real pertolongan Tuhan. Itu membuat kita juga melihat firman Tuhan itu tidak hanya sekedar teori, tapi betul-betul sesuatu yang nyata, yang kita bisa nikmati. Jadi kalau kita punya sikap seperti pemazmur ini, saya percaya firman Tuhan akan juga menjadi kesukaan daripada kita semua di sini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi, ketika kita katakan firman Tuhan adalah terang bagi jalan kita dan pelita bagi kaki kita, firman Tuhan akan guard our desire, akan menjaga keinginan hati kita. Firman Tuhan akan menjadi kesukaan kita. Hal yang terakhir, firman Tuhan akan menjamin tujuan akhir kita. Guarantee our destiny. Mazmur 119 ayat 41 katakan, kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu. Ayat 166, aku menantikan keselamatan daripadamu ya Tuhan. Dan aku melakukan perintah-perintahmu. Sepanjang Mazmur 119, kata salvation, keselamatan itu muncul 6 kali. Kata hope, pengharapan, muncul 7 kali. Kata promise, janji, muncul 14 kali. Hari ini, kalau kita hidup tanpa kepastian, kalau kita hidup tanpa pengharapan, terus terang kita menjalankan sebuah kehidupan yang sangat menakutkan dan sangat menyedihkan. Di dalam kegelapan, orang lebih gampang untuk menyerah. Di dalam kegelapan, orang lebih gampang untuk kehilangan pengharapan. Ketika kita nggak bisa melihat ada titik terang, kita cenderungnya akan berhenti. Saya suka apa yang dikatakan oleh Mehmet Ildan ini. Dia bilang gini, a homeless with hope is in a better situation than a hopeless with home. Ya, seorang tunawisma dengan pengharapan itu sebenarnya kondisinya jauh lebih baik daripada seorang yang memiliki rumah tapi tanpa pengharapan. Hari ini apa sih yang sering membuat kita jadi kehilangan pengharapan kita? Apa sih yang sering membuat kita hari ini jadi ragu akan Tuhan? Atau akan janji Tuhan? Atau akan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita? Atau akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita? Pemazmur mengatakan bahwa firman Tuhan itu adalah terang. Firman Tuhan itu adalah pelita. Dan itu yang memberikan dia pengharapan. Saya mau tanya, apa yang kita lakukan waktu kita sedang kehilangan pengharapan? Waktu kita sedang ragu akan Tuhan. Waktu kita nggak bisa lihat masa depan kita. Apa yang kita lakukan? Pemazmur dikatakan di ayat 50, ini yang dia lakukan. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku. Bahwa janjimu menghidupkan aku. Wow. Di dalam sengsaranya, dia bisa ingat janji Tuhan. Dan itu yang memberikan dia penghiburan. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan. Di ayat 143. Tapi perintah-perintahmu menjadi kesukaanku. Pada saat dia merasa sesak, dia merasa susah. Malah dia mengambil waktu untuk menikmati firman Tuhan. Karena itu yang akan membantu dia. Pemazmur tahu apa yang dia harus lakukan untuk kembali mendapatkan kekuatan. Untuk kembali mendapatkan pengharapan. Dia tahu firman Tuhanlah yang akan memberikan yang namanya penghiburan. Firman Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan. Firman Tuhanlah yang akan memberikan kelegaan. Hari ini saya mau tanya, bagaimana dengan kita? Ketika kita mengalami itu semua. Kalau kita lagi sesak, kita lagi susah, kita lagi dalam kesukaran, apa yang kita lakukan? Apa kita mengambil waktu dengan firman? Pada saat kita kehilangan pengharapan? Waktu kita nggak bisa lihat terang di dalam kegelapan, apa kita membiarkan firman Tuhan kembali menerangi kita, memberikan kita harapan dalam kehidupan kita? Jangan menyerah, brothers sisters. Jangan tinggalkan iman kita.
percaya akan rancangan Tuhan untuk hidup kita semua. Tuhan mengasihi kita dan tahu yang terbaik untuk hidup kita. Kita hanya perlu ambil waktu dan temukan itu di dalam semua janji-janjinya di firman-Nya Dia. Hari ini kalau kita katakan bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Kita juga harus percaya bahwa firman Tuhan akan menjamin tujuan akhir kita. Guarantee our destiny. Brothers and sisters, Bapak Ibu yang saya kasihi, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman Tuhan harusnya menerangi kita semua di sini. Saya berdoa, biarlah di bulan ini firman Tuhan akan menuntun setiap keputusan kita. Kita belajar membiarkan firman Tuhan menjadi guide of our decision, yang menuntun setiap keputusan kita. Saya berdoa untuk bulan ini kita betul-betul bisa belajar bagaimana kita bisa guard our desire, menjaga keinginan hati kita dengan firman Tuhan. Dan di bulan ini saya berdoa, bila kita semua di sini bisa melangkah dengan penuh harapan, karena kita tahu firman Tuhan guarantee our destiny, menjamin tujuan akhir kita semua di sini. Saya berdoa, biarlah kesukaan kita akan firman Tuhan bisa terus bertumbuh, kecintaan kita akan firman Tuhan bisa semakin bertumbuh, dan kekaguman kita akan firman Tuhan akan mengubahkan kita semua di sini. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih sekali lagi kami boleh belajar dari firman Engkau. Biarlah Tuhan, hati kami Tuhan bisa seperti pemazmur 119 ini Tuhan. Biarlah Tuhan, kecintaan, kekaguman kami akan firman Engkau terus bertumbuh Tuhan. Dan biarlah Tuhan, seperti pemazmur ini katakan, bahwa firman Engkau adalah terang bagi setiap langkah-langkah kami. Kami juga bisa melihat bagaimana firman Engkau akan menuntun setiap keputusan kami, menjaga keinginan hati kami, dan menjamin setiap tujuan akhir daripada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan Kau, hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.